지아야. 나 오늘 늦게 공부해야 돼. 로스쿨 시험 얼마 안 남았. 알았어. 널 사랑했던 순간을 기억할게. 내가 널 보고 아무 말 없이 고통을 혼자 간직한 채 집으로 가서 정리하는 거잖아. Drama yang dibintangi oleh Park Bo Gum ini akan sangat sukses dalam menghipnotis mata kita karena akan menampilkan kisah seorang pria miskin yang berusaha bangkit setelah keluarga, teman hingga cintanya tak ingin memandang pria lemah dan miskin seperti dirinya. Dikhianati dan diselingkuhi tepat di hadapannya secara langsung adalah poin utama dirinya untuk merubah nasib. Usahanya dalam merubah nasib akan seru untuk dinikmati karena akan melibatkan pengkhianatan hingga mengorbankan sahabat sendiri yang tentu saja akan membuat emosi kita geram. Seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria miskin bernama San Hye Jun yang harus merelakan masa mudanya dengan bekerja penuh seharian demi bisa menghasilkan uang. Hye Jun hidup di tengah tekanan keluarga, terutama sang ayah yang selalu menganggapnya sebagai beban keluarga. Ayah dan keluarganya selalu memaksa agar Hye Jun pergi wajib militer negara. Karena dengan cara seperti itu, mereka berharap agar Hye Jun bisa sedikit berguna. Tak seperti sekarang yang menjadi seorang pecundang yang hanya bermimpi saja. Hye Jun juga sering dibandingkan dengan temannya yang bernama Haeyo yang sekarang sudah sukses menjadi seorang artis terkenal. 가슴이 턱턱 막혀. 아버지 닮아. 됐어. 너도 그만 자. Walaupun sering dibandingkan dengan temannya, Hye Jun tetap menjaga persahabatannya dengan Haeyo. Ia juga memiliki sahabat bernama Ji-woo, dan ketiganya sudah menjalin persahabatan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti saat itu, Haeyo sudah membantu Hye Jun untuk mengikuti audisi film. Audisi itu akan menjadi kesempatan terakhirnya, karena jika gagal, Hye Jun akan mengikuti kemauan orang tuanya, yakni mengikuti wajib militer negara. 미친놈 진짜. Tak hanya itu saja, dengan koneksinya sebagai seorang artis, Haeyo mengajak Hye Jun untuk menjadi model, sekedar untuk menambah-nambah penghasilan Hye Jun. Namun siapa sangka di tempat tersebut Hye Jun malah dipertemukan dengan seorang gadis hangat yang gaya bicaranya mampu menghibur Hye Jun yang kini sedang banyak tekanan. Nama Jung-ha. Berkat sifat hangat yang Jung-ha miliki membuatnya sangat mudah untuk bisa lebih kenal dekat dengan Hye Jun. Dan untuk pertama kalinya pula, Hye Jun pun mau berbagi cerita dengan seorang perempuan. Namun sayang, di tengah kondisi yang sedikit bahagia itu, Haeyo dengan berat hati harus memberikan sebuah kabar, yang mana hasil audisi film telah keluar, dan hasilnya Hye Jun tidak lolos untuk memainkan sebuah peran. Mendengar kabar tersebut, seketika Hye Jun pergi dengan perasaan sedih. Dirinya sangat terpukul akan berita itu, karena ketakutannya kini sudah menjadi nyata, dan keluarganya pasti akan lebih membenci dirinya. Saat pulang ke rumah, ia langsung berterus terang memberitahu keluarganya akan berita buruk itu. Sang ayah yang mendengar hal itu merasa puas karena menurutnya anak gagal seperti Hye Jun tak pantas untuk mendapatkan sebuah keberuntungan. Di tengah penyiksaan yang keluarganya berikan, sang kakek adalah satu-satunya orang yang sangat menyayangi Hye Jun. Dirinya bahkan menjadi satu-satunya orang yang percaya jika Hye Jun pasti akan bisa meraih cita-citanya. Keesokan harinya, Hye Jun menemui temannya yang bernama Minji. Saat itu, Minji memberikan sebuah kebenaran, yang mana sebenarnya Hye Jun telah lolos audisi dan terpilih. Namun dirinya tiba-tiba digantikan oleh Haeyo, hanya karena Haeyo lebih populer ketimbang dirinya. Mendengar kebenaran pahit itu, seketika Hye Jun pun terdiam. Ia tak menyangka jika sahabat yang selalu membantu